Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Tanzila dari Departemen Fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan keterampilan klinik mengenai pemeriksaan tanda vital. Mulai. Pemeriksaan tanda vital ini terdiri dari 4 pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan tekanan darah. Yang kedua, pemeriksaan nadi. Yang ketiga, pemeriksaan kecepatan pernapasan atau respiration rate, dan yang keempat adalah pemeriksaan suhu atau temperatur. Untuk melakukan pemeriksaan ini, sebelumnya kita harus mempersiapkan alat dan bahan beserta melakukan informed consent kepada pasien yang akan kita. Mulai. Untuk melakukan pemeriksaan tanda vital ini, kita butuh 3 alat. Yang pertama stetoskop, kemudian tensimeter dan termometer. Selamat datang Bapak, silakan duduk. Perkenalkan, saya Dr. Tanzila. Siapa nama Bapak? Bapak Ahmad. Umurnya berapa Pak? 22. Tinggalnya di mana? Di Solo. Sudah menikah? Belum. Pada pagi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan tanda vital yang tujuannya untuk mengetahui kondisi fisik Bapak. Ya. Nanti akan ada rasa sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Boleh. Sebelum melakukan pemeriksaan, maka kita akan melakukan cuci tangan dengan 6 langkah WHO. Silakan berbaring Pak. Mohon maaf, bajunya ada dibuka sedikit. Kita akan melakukan pemeriksaan tanda vital. Ya. Pemeriksaan tanda vital yang pertama akan kita lakukan adalah pemeriksaan suhu dengan menggunakan termometer. Kita pastikan termometer yang kita gunakan dalam kondisi yang baik. Kemudian minta pasien untuk menggepit termometer pada ketiak. Kita letakkan selama 5 menit. Untuk pemeriksaan suhu sendiri, yang paling memungkinkan kita lakukan itu memang pemeriksaan di ketiak. Walaupun bisa kita lakukan di area lain seperti di mulut atau di rektum. Yang paling tepat sebenarnya untuk menggambarkan suhu tubuh itu adalah pemeriksaan di rektum. Mulai. Ya, setelah 5 menit kita lihat hasilnya 36,8. Normal ya Pak. Untuk interpretasi dari pemeriksaan suhu sendiri dari 36,5 derajat sampai 37,2 derajat itu adalah normal. Kalau di bawah dari 36,5 disebut hipotermi, dan di atas 37,2 itu disebut subfebris dan febris. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan tekanan nadi. Untuk pemeriksaan nadi sendiri kita lakukan di arteri radialis. Untuk pemeriksaan nadi kita menggunakan 3 jari. Jari telunjuk dan jari manis ini untuk melakukan blok, kemudian untuk jari tengah ini akan meraba jumlah nadi yang akan kita periksa. Mulai. Selain dari jumlah nadi, kita juga menentukan irama, apakah dia reguler atau tidak, dan kekuatan nadinya, apakah dia kekuatan Untuk pemeriksaan nadi sendiri, selain di arteri radialis, kita bisa melakukan pemeriksaan di arteri karotis, arteri tibialis, arteri femoralis, ataupun arteri dorsalis pedis sesuai dengan indikasi. 2. Kemudian kita melakukan pemeriksaan respiration rate atau kecepatan pernapasan. Kita tolong Pak dibuka sedikit bajunya. Kita melakukan pemeriksaan respiration rate ini menilai kecepatan pernapasan dalam 1 menit, yaitu dalam 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi itu dihitung 1 kali pernapasan. Untuk pemeriksaan RR sendiri kita lihat dari pergerakan dinding dada, kita hitung dalam 1 menit.
menit, kita dapatkan frekuensi pernapasan pada pasien tersebut adalah 20 kali. Itu interpretasinya adalah normal. Untuk frekuensi pernapasan sendiri, normalnya adalah 16 sampai 24 kali per. Apabila jumlah pernapasan di bawah 16 kali, itu disebut dengan bradypneu, dan apabila di atas 24 kali, itu disebut dengan tachypnea. Mulai. Pemeriksaan tanda vital selanjutnya adalah pemeriksaan tekanan darah. Kita akan menggunakan sphygmomanometer untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah yang akan kita pasang pada lengan atas. Pemasangan sphygmomanometer sendiri kita pasang sekitar 2,5 cm di atas radio GBT. Kita pastikan alat sphygmomanometer berfungsi dengan baik. Untuk mengetahui kira-kira setinggi apa raksa pada sphygmomanometer akan dinaikkan, perlu diperiksa dahulu tekanan sistolik dengan palpasi arteri radialis, lalu pompa balon hingga palpasi arteri radialis menghilang. Naikkan 20 mm air raksa, lalu turunkan perlahan-lahan hingga teraba palpasi pertama pada arteri radialis. Tadi teraba di 120 mm air raksa. Kemudian kita kencangkan kembali pengunci balon. Pada pengukuran tensi sendiri, kita mengenal dengan yang namanya Korotov. Korotov sendiri ada 5 fase. Fase yang pertama ini saat bunyi pertama kali didengar yang disebut dengan tekanan sistolik. Kemudian fase yang kedua, bunyi berdesir akibat aliran darah meningkat, di mana intensitasnya lebih tinggi dari fase yang ke-1 tadi. Kemudian fase yang ketiga, di mana bunyi ketukan konstan tapi suara berdesir mulai hilang dan lebih lemah dari fase 1. Fase yang seterusnya adalah fase 4 yang ditandai dengan bunyi yang tiba-tiba meredup atau melemah dan meniup. Kemudian fase yang terakhir ini adalah fase di mana bunyi tidak terdengar sama sekali yang kita sebut dengan tekanan diastolik. Untuk interpretasi tekanan darah sendiri berdasarkan JNC7 itu ada normal di mana tekanan darahnya kurang dari 120/80. Kemudian prehipertensi di mana tekanan darah sistoliknya 120 sampai 139 dan diastoliknya 80 sampai 89. Kemudian untuk kriteria yang selanjutnya adalah hipertensi, di mana hipertensi di JNC7 ini ada 2, hipertensi stage 1 dan hipertensi stage 2. Untuk hipertensi stage 1, tekanan darah sistoliknya 140 sampai 159 dan tekanan darah diastoliknya 90 sampai 99. Untuk stage 2 itu tekanan darah sistoliknya lebih dari sama dengan 160 dan tekanan darah diastoliknya lebih dari sama dengan. Pak Ahmad, jadi dari hasil pemeriksaan tanda vital tadi semuanya dalam batas normal. Baik itu tekanan darah, nadi, kecepatan pernapasan maupun suhu. Sampai sini ada yang Bapak mau tanyakan? Tidak. 3. Demikianlah pemeriksaan tadi. Terima kasih Pak Ahmad atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.